sebuah program strategis untuk pengentasan kemiskinan sekaligus peningkatan gizi anak-anak diluncurkan di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Dapur Makanan Bergizi Gratis atau Dapur MGB SPPG di Dusun Kalilumbu, Desa Sidorejo, Kecamatan Kebonsari, resmi mulai beroperasi dan akan menyerap hasil pertanian dan peternakan dari 3 kabupaten sekaligus, yakni Madiun, Ponorogo, dan Magetan. Soft launching Dapur MGB ini dilakukan oleh Deputi Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional, Brigjen Purnawirawan Suwardi Samiran. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa 6 dapur MGB akan dibangun di Desa Sidorejo dengan 2 dapur sudah siap beroperasi bulan ini. Yang sekarang ini masih dididik ya, yang 30.000 orang. Untuk yang ada tersisa nanti akan dimasukkan sesuai dengan jadwal tanggal. Dilihat setelah verifikasi kemungkinan paling cepat 15 Mei bisa operasional. Masing-masing dapur ada 3 orang. Iya, ada 3 orang, ada ahli kepala SPPG-nya yaitu SPPI, Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia, ada ahli gizi dan ada akunting. Fakta jadwal cepat kapan Pak mulai operasi? Tadi saya sudah bilang untuk dapur ini. Ini kita SPPG ini tergantung SPPI. Sekarang sudah berlangsung operasional 1088 SPPI, berarti masih ada 900, tapi itu di luar Jawa juga membutuhkan, bukan hanya di Jawa. Jadi untuk yang akan datang, ketika ini 1994 SPPI sudah masuk semua, maka sementara untuk operasional yang akan datang di akhir Juli apa awal Agustus lagi. Yang Dan di sini menunggu Mei ya, Pak? Iya. Yang di sini paling cepat 15 Mei? Iya, menunggu kelulusan mereka. Mereka sekarang sedang dididik manajerial di masing-masing diklat. Setiap dapur akan memproduksi hingga 3.500 porsi makanan bergizi per hari yang akan disalurkan kepada siswa TK hingga SLTA, santri pondok pesantren, dan balita, serta ibu hamil dan menyusui di Kecamatan Kebonsari dan sebagian Kecamatan Geger. Kebutuhan bahan pangan untuk 6 dapur ini sangat besar. Diperkirakan tiap bulan dibutuhkan hingga 33 ton beras, jumlah yang sama untuk sayur, buah, daging, dan telur, serta 79.000 liter susu. Produk tahu, tempe, dan lainnya juga akan diserap dalam jumlah signifikan dari petani, peternak, dan UMKM lokal. Saya mewakili pemerintah dalam hal ini adalah Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, karena kita anggap program MBG yang dilakukan oleh BGN, yang ditugaskan pemerintah ke BGN, Badan Gizi Nasional, itu adalah cara tercepat, kalau boleh dikatakan jalan tol untuk pengentasan kemiskinan. Sehingga saya sangat concern dengan program MBG ini. Untuk di Desa Kalilumbu ini akan ada 4. 2 ini yang sudah jadi siap, insya Allah. Saya tunggu dari Bapak BGN mengirimkan. Jadi setiap dapur itu nanti ada namanya 1 SPPI. Itu kepala dapurnya nanti, namanya SPPI. Kemudian ada ahli gizi 1, kemudian ada akuntan 1. Dikirim dari BGN. Nanti dari pihak BGN mengirim kami bisa langsung operasional. Kemudian di sebelah sana nanti akan dibangun 2 dapur, lalu di sebelahnya kantor desa 1, di Balung Asri 1. Jadi di desa ini akan ada 6. 6 desa itu akan memproduksi sekitar 3.500 kali 6. Jadi ada berapa itu? 3.500, 21.000. Itu ternyata karena Kecamatan Kebonsari ini padat ya, ya Pak ya? Padat siswa. Jadi hanya mencukupi Kecamatan Kebonsari dan sedikit bergeser ke Kecamatan Geger. Nah, biasanya tuh di daerah lain tuh 1 kecamatan 1 dapur cukup. Di sini membutuhkan 6 dapur, dan insya Allah ini nanti yang akan pertama duluan, yang akan beroperasi dulu yang ada di Kalilumbu ini.
rencananya jadi nanti misalnya ada peternak dari desa mana kita ambil, kita sayurnya dari desa mana, kemudian bisa jadi bukan hanya di Madiun, karena kita ini kan ada di Mbak yang Madiun tahu kan, di Kebonsari ini sentral, tengah-tengah kan, dekat ke Ponorogo, dekat ke Madiun, dekat ke Magetan. Jadi kalau sayur misalnya Magetan habis ya kami lari ke Ponorogo. Tahu nggak sehari berapa coba 6 dapur ini? Itu rata-rata satu dapur itu 3 kuintal. Kali 6 berarti ada 18 kuintal setiap hari, 1,8 ton. Sayur aja. Kira-kira berasnya juga segitu, buahnya juga segitu, dan ayamnya dan lain-lain, telur juga seperti itu. Jadi nanti kewalahan. Nggak mungkin di Kecamatan Kebonsari atau Kabupaten Madiun pun kira-kira yang selatan ini nggak bisa memenuhi. Jadi program ini juga memberikan dampak ekonomi besar. Satu dapur mendapatkan dukungan dana sekitar 1 miliar rupiah per bulan dan memberikan multiplier efek hingga 5 kali lipat nilai investasi. Di Kabupaten Madiun terdapat sekitar 92.000 siswa yang berhak menerima manfaat dari program ini. Untuk itu dibutuhkan sedikitnya 36 dapur MGB yang tersebar di berbagai kecamatan. Terima kasih. Jadi seperti tadi, sementara yang terdata kita ada 92.000 pemanfaat bagian ini. Harapan kami ini benar-benar bisa kita lakukan karena seperti disampaikan oleh Bu Nani tadi, ini cara yang paling utama memutus rantai kemiskinan. Pada saat mereka sudah kita lakukan itu, otomatis kemiskinan kita sudah berkurang sebanyak itu. Di samping itu, multiplier efeknya luar biasa untuk perekonomian di desa. Jadi seluruh teman-teman kelompok tani, para peternak, semua akan bermanfaat bagi keberadaan MBG. Jadi kami berharap mudah-mudahan program ini benar-benar sesuai yang diharapkan oleh Pak Prabowo, mensejahterakan masyarakat. Ini yang kita lakukan. Di samping itu ada program sekolah rakyat. Itu juga program untuk mengentaskan kemiskinan. Pada saat kita bangun sekolah rakyat dan itu sudah diisi oleh anak-anak, otomatis anak-anak yang sekolah itu sudah terbebaskan dari kemiskinan. Jadi saya sangat salut programnya Pak Prabowo dalam rangka mempercepat pengentasan kemiskinan. Ini yang kita lakukan. Sekian itu berarti pelajar dari tingkat TK sampai SMA. Ya, Kalau kebutuhan dapur ada berapa titik? Kemarin kita prediksikan minimal ada 36 dapur ya. Gitu. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa segera atasi karena kita sudah kita petakan dengan Pak Dandim, dengan Pak Kapolres untuk titik-titik yang sudah nanti bisa digunakan untuk dapur. Program dapur MGB tak hanya menyasar pemenuhan gizi, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi desa. Jika berhasil diterapkan secara nasional, jutaan lapangan kerja baru diprediksi akan tercipta. Dari Madiun, Tim Liputan Garda TV.